Dalam sebuah desa terpencil di tepi hutan lebat, tinggal seorang gadis bernama Suri yang kerap menjadi bahan ejekan tetangganya. Mereka menganggapnya aneh karena ia tak pernah berbicara sepatah kata pun, bahkan ketika dipaksa atau diprovokasi. Namun, bagi Suri, keheningan adalah pelindung dari dunia yang terlalu kejam untuknya. Kehidupan Suri berubah drastis sejak kematian ibunya. Ayahnya yang dulu penuh kasih menikah lagi dengan seorang wanita yang kejam bernama Ratna. Ratna bukan hanya memandang Suri sebagai beban, tetapi juga kerap melampiaskan kekesalannya dengan tamparan, makian, atau kerja paksa. Setiap hari, Suri harus bangun sebelum fajar menyingsing untuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Dari mencuci pakaian hingga memasak untuk Ratna dan kedua anak tirinya, semua harus selesai sebelum mereka bangun. Jika ada satu hal kecil yang salah, hukuman menanti tanpa ampun. Demi menghindari konflik, Suri memilih untuk diam. Ia berpura-pura bisu, berharap bahwa jika ia tak bicara, ia tak akan menjadi sasaran amarah. Pilihannya ini terbukti cukup efektif, meski tak sepenuhnya menghindarkannya dari perlakuan kasar. Dalam diam, ia menahan tangis dan menciptakan dinding pelindung untuk hatinya. Hutan di pinggir desa menjadi tempat pelarian bagi Suri. Ketika tugas rumah selesai atau jika ia berhasil meloloskan diri dari pengawasan Ratna, Suri akan menuju ke sana. Di antara pepohonan rindang dan suara burung, ia menemukan ketenangan yang tak bisa ia dapatkan di rumah. Di hutan, Suri sering mengumpulkan buah-buahan dan tanaman obat, warisan ilmu dari ibunya yang dulu seorang tabib desa. Setiap kali ia mengelus dedaunan atau memetik buah, ia merasa terhubung dengan kenangan indah bersama ibunya. Hutan adalah tempat di mana ia bisa bernapas tanpa rasa takut. Meski kerap diejek sebagai gadis aneh, Suri memiliki kecerdasan yang tersembunyi. Ia tahu cara mengenali tumbuhan beracun dan yang bisa menyembuhkan. Ia juga mampu meracik obat sederhana dari akar-akaran, meski tak pernah menunjukkan keahliannya itu kepada siapapun. Suatu sore, setelah selesai mengerjakan tugas rumah, Suri kembali ke hutan. Ia membawa keranjang kecil yang sudah lusuh untuk mengumpulkan hasil alam. Langkah kakinya ringan, seolah rasa lelah dan luka yang ia alami tak pernah ada saat berada di bawah naungan pohon-pohon besar. Di desa, keberadaan Suri hampir tak diperhatikan, bahkan oleh ayahnya sendiri yang kini lebih sering membela Ratna daripada putri kandungnya. Ia merasa tidak memiliki siapapun kecuali dirinya sendiri. Namun, di hutan, ia merasa lebih hidup, meski dalam kesendirian. Di balik keheningan dan keterasingan, Suri menyimpan impian sederhana kebebasan. Ia ingin pergi jauh dari desa, meninggalkan rumah penuh luka itu, dan memulai hidup baru di mana ia tidak perlu berpura-pura bisu lagi. Namun, untuk saat ini, ia hanya bisa bertahan, menjadikan hutan sebagai tempat perlindungannya dari dunia yang terlalu keras. Hari itu, langit di atas desa tampak mendung, seolah mencerminkan suasana hati Suri yang gelisah. Setelah memastikan Ratna dan anak-anak tirinya sibuk, ia membawa keranjangnya dan menyelinap ke hutan. Langkahnya terburu-buru, seakan dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Ia tak tahu mengapa hatinya terasa begitu berat, tetapi ia tetap melangkah lebih jauh dari biasanya, menyusuri jalur yang jarang ia lewati. Di tengah perjalanan, suara samar dari arah sungai membuatnya berhenti. Suri berdiri diam, mendengarkan dengan seksama. Ia mendengar suara yang bukan berasal dari alam. Ada rintihan lemah, seperti seseorang yang berjuang melawan maut. Hatinya berdebar, tetapi rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya. Dengan perlahan, ia mengikuti suara itu. Di tepi sungai yang tersembunyi oleh semak belukar, Suri menemukan seorang pemuda terbaring tak berdaya. Tubuhnya kotor dan penuh luka, pakaian yang dikenakannya menunjukkan bahwa ia bukan berasal dari desa. Wajahnya pucat, dengan napas yang terengah-engah, seolah maut sedang menunggunya. Suri membeku sejenak, tak tahu harus berbuat apa. Ia ingin pergi dan meninggalkan pemuda itu, tetapi naluri kemanusiaannya tak mengizinkan. Dengan hati-hati, ia mendekat, mencoba memeriksa kondisinya. Tangan pemuda itu dingin, namun masih ada denyut nadi lemah yang memberi harapan. Di dekat tubuh pemuda itu, Suri menemukan jejak darah dan sesuatu yang membuatnya bergidik, sebuah botol kecil yang pecah, dengan bau aneh menyeruak darinya. Ia mengenali aroma itu sebagai tanda racun. Suri paham, pemuda ini tidak hanya terluka, tetapi juga diracun.
Tanpa berpikir panjang, Suri mengambil air dari sungai dengan tangannya dan membasuh wajah pemuda itu. Meski matanya tetap terpejam, rintihan dari bibirnya menunjukkan bahwa ia masih sadar, meski hanya sedikit. Suri harus bertindak cepat jika ingin menyelamatkannya. Mengingat ilmu yang diajarkan ibunya, Suri mulai mencari tanaman di sekitar hutan yang dapat menetralisir racun. Tangannya gemetar saat memetik daun-daun tertentu dan mencampurnya dengan air. Ia mengunyah beberapa tanaman hingga halus, lalu perlahan memberikannya kepada pemuda itu. Saat ia merawat pemuda itu, Suri tak bisa menahan rasa takut. Bagaimana jika orang-orang desa menemukannya? Bagaimana jika ibu tirinya tahu bahwa ia membantu orang asing? Namun, lebih besar dari rasa takutnya adalah dorongan untuk menyelamatkan nyawa. Hatinya berkata bahwa pemuda ini datang ke hidupnya bukan tanpa alasan. Setelah beberapa saat, pemuda itu membuka matanya sedikit. Tatapannya kosong, tetapi ia berusaha mengucapkan sesuatu. Suri menggelengkan kepala, memberi isyarat agar ia tidak memaksakan diri untuk bicara. Dalam diam, Suri merasakan sesuatu yang tak ia pahami, seperti ada ikatan tak kasat mata yang menghubungkannya dengan pemuda itu. Malam semakin mendekat, dan hutan mulai diliputi kegelapan. Suri tahu ia tak bisa membawa pemuda itu pulang ke desanya. Namun, ia juga tak tega meninggalkannya begitu saja. Ia memutuskan untuk bermalam di tepi sungai, menjaga pemuda yang belum ia ketahui namanya, berharap pagi membawa harapan bagi mereka berdua. Cahaya matahari yang menembus celah dedaunan membangunkan Suri dari tidur yang gelisah. Di sisinya, pemuda itu masih terbaring, kini napasnya lebih teratur meski tubuhnya tetap lemah. Suri mengamati wajahnya yang pucat, namun di balik luka-luka itu, ia melihat jejak kehidupan yang sedang berjuang untuk bertahan. Pemuda itu perlahan membuka matanya. Tatapannya kebingungan, lalu berubah menjadi ketakutan. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara yang serak dan lemah. Suri tak menjawab, hanya menggeleng pelan, tetap menjaga keheningannya. Ia menyodorkan air dalam daun besar yang ia kumpulkan dari sungai semalam. Setelah meneguk air itu, pemuda itu mencoba bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah. "Aku, Arga," katanya terputus-putus. "Mereka ingin membunuhku." Tatapan matanya menyiratkan trauma mendalam. Suri mendengar setiap kata dengan serius, meski ia tetap tidak berbicara. Ia hanya menunduk, seolah memberi ruang bagi Arga untuk meluapkan rasa sakitnya. Menceritakan kisahnya, ia adalah anak dari keluarga kaya raya di kota. Setelah kematian ayahnya, pamannya mengambil alih segala urusan keluarga. Namun, Arga menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Perlahan, ia mulai sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas, hingga akhirnya ia menyadari bahwa pamannya meracuni dirinya untuk menguasai harta keluarga. Suri mendengarkan dengan hati yang pilu meski hidupnya sendiri penuh penderitaan, ia merasa kisah Arga jauh lebih kelam. Ia memahami rasa dikhianati oleh orang terdekat, meski dalam bentuk yang berbeda. Melalui gestur sederhana, ia mencoba meyakinkan Arga bahwa ia aman bersamanya. Hari itu berlalu dengan penuh kehati-hatian. Suri kembali ke dalam hutan untuk mencari lebih banyak tanaman obat. Setiap kali ia kembali ke sisi Arga, ia menemukan pemuda itu berusaha keras untuk tetap terjaga, seolah takut bahwa jika ia tertidur, ia tidak akan pernah bangun lagi. Suri meracik ramuan dan memberikannya kepada Arga, meski hatinya diliputi kekhawatiran apakah itu cukup untuk menyelamatkannya. Saat malam tiba, suara hutan mulai menggema. Di bawah sinar bulan, Suri duduk di samping Arga yang mulai tertidur pulas. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa takut akan kehilangan sesuatu. Pemuda itu, yang baru saja ia temui, entah bagaimana memberikan makna baru dalam hidupnya yang sunyi. Ketika Arga terbangun tengah malam, ia melihat Suri masih terjaga di sisinya. "Kau menyelamatkanku," katanya lirih. Suri hanya mengangguk kecil. Dalam keheningan itu, Arga mulai memahami bahwa gadis ini tidak sekadar pendiam, ia menyimpan sesuatu yang lebih besar, sebuah rahasia yang tak terucap. Keesokan paginya, Arga sudah tampak sedikit lebih baik. Meski masih lemah, ia memaksa diri untuk duduk bersandar pada batu besar di dekatnya. "Aku tak bisa tinggal di sini selamanya," ujarnya pelan. "Tapi aku tak tahu kemana harus pergi." Suri merasakan kecemasan Arga, namun ia tak tahu bagaimana menjawabnya. Ia hanya menatap ke arah hutan, memberi isyarat bahwa mereka harus menunggu.
Namun, sebelum mereka sempat merencanakan langkah selanjutnya, suara langkah berat dari arah utara menggetarkan udara. Suri menegang, tubuhnya kaku seperti batu. Dari balik pepohonan, muncul beberapa pria bersenjata yang menatap tajam ke arah mereka. Mata Arga membelalak penuh ketakutan. "Mereka menemukanku," bisiknya dengan suara parau. Suri berdiri di depannya, mencoba melindungi pemuda yang kini bergantung padanya, meski ia tahu dirinya tak berdaya melawan mereka. 3 pria bertubuh kekar mendekat dengan wajah dingin. Salah satu dari mereka menunjuk Arga, lalu berbicara dengan suara tegas, "Kau membuat segalanya lebih sulit. Kami diperintahkan membawamu mati, tapi tampaknya kau lebih keras kepala dari yang kami duga." Suri berdiri mematung di depan Arga. Tangannya gemetar, tetapi tatapannya penuh keberanian. Para pria itu tertawa kecil, menganggapnya tak lebih dari gadis desa tak berdaya. Salah satu dari mereka mencoba mendorongnya ke samping, namun Suri menolak bergeming. Ia berdiri sebagai satu-satunya penghalang antara Arga dan bahaya. "Dia tak akan kemana-mana," suara Arga terdengar serak dari belakang Suri. Meski tubuhnya masih lemah, ia mencoba bangkit, namun kakinya tak mampu menopang. Ia jatuh kembali ke tanah, membuat para pria itu tertawa lebih keras. "Kau bahkan tak bisa berdiri," ejek salah satu dari mereka. Saat itu, suara auman keras menggema di sekitar mereka. Seekor harimau liar muncul dari balik semak-semak, tatapannya tajam mengarah ke kelompok pria itu. Suri memanfaatkan momen ini untuk menarik Arga menjauh. Para pria teralihkan, mencoba melindungi diri dari ancaman yang tiba-tiba muncul. Dengan seluruh kekuatannya, Suri membantu Arga melarikan diri ke bagian hutan yang lebih dalam. Nafasnya tersengal-sengal, tetapi ia tidak berhenti. Di tengah pelarian, Arga berbisik, "Kau menyelamatkanku lagi." Suri tidak menjawab, hanya menggenggam lengannya lebih erat, memastikan ia tidak tertinggal. Setelah merasa cukup jauh dari bahaya, Suri menemukan tempat persembunyian kecil di bawah sebuah batu besar yang tertutup tanaman merambat. Ia memapa Arga ke sana, lalu merunduk untuk mengamati keadaan sekitar. Harimau itu tampaknya telah membuat pria-pria tadi melarikan diri. Dalam keheningan itu, Arga menatap Suri dengan rasa kagum. Ia mulai menyadari bahwa di balik sikap diamnya, gadis ini memiliki keberanian dan ketangguhan yang luar biasa. "Siapa sebenarnya dirimu?" tanyanya pelan, namun Suri hanya menunduk, tetap menjaga misteri dirinya. Malam kembali turun, membawa dingin yang menusuk. Suri mengumpulkan dedaunan dan ranting untuk membuat alas tidur bagi Arga. Pemuda itu terbaring dengan wajah yang sedikit lebih tenang, tetapi tubuhnya masih gemetar karena lelah dan sakit. Suri menyelimuti tubuhnya dengan kain yang ia bawa, berharap itu cukup untuk menghangatkannya. Dalam gelap, suara Arga kembali terdengar. "Aku tak tahu apa yang akan terjadi padaku, tapi jika aku bertahan, aku akan mengingatmu." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat hati Suri terasa berat. Meski ia tak membalas, dalam hati ia berjanji akan terus melindungi Arga, tak peduli apa yang harus ia hadapi. Fajar menyingsing, membawa secercah harapan. Ketika Suri keluar dari tempat persembunyian untuk mencari makanan, ia menemukan jejak kaki para pria tadi yang mengarah keluar dari hutan. Untuk sementara, mereka aman. Namun, Suri tahu ancaman itu belum sepenuhnya hilang. Dengan tekad yang semakin kuat, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk membawa Arga keluar dari hutan ini dengan selamat, apapun yang harus ia korbankan. Setelah beberapa hari bersembunyi di hutan, keadaan Arga perlahan membaik, berkat perawatan Suri dan ramuan yang ia racik dari tanaman hutan. Namun, Suri tahu mereka tidak bisa terus tinggal di sana. Hutan bukan tempat yang aman, terutama dengan ancaman orang-orang yang mengincar nyawa Arga. Suri memutuskan untuk kembali ke desa, berharap bisa mencari cara untuk membantu Arga melarikan diri. Namun, langkah kakinya di desa disambut dengan kemarahan ibu tirinya. Ratna telah mendengar gosip bahwa Suri terlihat menghilang ke hutan berhari-hari. Tanpa mendengar penjelasan, Ratna menuduhnya mencuri waktu untuk bermalas-malasan dan melawan perintah. Kekejaman Ratna semakin menjadi-jadi. Ketika melihat Suri tetap diam dan tidak membela diri, ia memutuskan untuk menjual gadis itu kepada seorang pria kaya dari kota yang dikenal suka membeli istri demi uang. Ratna yakin bahwa menjual Suri akan menjadi cara tercepat untuk menyingkirkannya sekaligus mendapatkan keuntungan besar. Suri tidak memiliki kekuatan untuk melawan.
Saat tubuhnya diseret keluar rumah menuju sebuah kereta yang sudah menunggu, ia hanya menatap ayahnya yang berdiri diam, tidak berusaha menghentikan Ratna. Suri tahu, pria yang dulu ia panggil ayah telah lama kehilangan cinta untuknya. Di perjalanan menuju kota, Suri merasa hancur. Ia tak hanya kehilangan kebebasannya, tetapi juga harus meninggalkan Arga yang masih berjuang di hutan. Ia memikirkan nasib pemuda itu, bertanya-tanya apakah ia akan selamat tanpa dirinya. Namun, ia tahu tidak ada gunanya menangis. Ia harus mencari cara untuk bertahan. Ketika tiba di rumah besar tempat ia akan dijual, Suri dikejutkan oleh keadaan pria yang akan menjadi suaminya. Ia duduk di kursi roda, dengan tubuh yang tampak lemah namun sorot mata yang tajam. Betapa terkejutnya Suri saat menyadari pria itu adalah Arga, pemuda yang ia tolong di hutan. Arga tampak sama terkejutnya melihat Suri. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, pengawal pamannya masuk ke ruangan dan mulai menjelaskan situasinya. Paman Arga, yang berhasil menyadari bahwa keponakannya masih hidup, memutuskan untuk membuat Arga menikah dengan seorang gadis desa untuk mempermalukannya di depan publik dan memastikan ia tidak lagi menjadi ancaman. Suri menatap Arga, matanya penuh pertanyaan. Mengapa ia di sini? Mengapa ia membiarkan dirinya berada di bawah kendali pamannya? Namun, Suri tetap diam, menjaga rahasia yang telah ia simpan selama ini. Arga pun tampaknya memilih untuk tidak langsung mengungkap hubungan mereka sebelumnya, mungkin karena takut situasi akan semakin rumit. Malam itu, Suri dan Arga akhirnya berbicara secara rahasia. Arga mengungkapkan bahwa ia sengaja membiarkan dirinya di bawah kendali pamannya untuk mencari cara mengumpulkan bukti kejahatannya. Ia telah mendengar rencana pamannya untuk mencelakainya lagi, tetapi ia tidak menyangka Suri akan menjadi bagian dari rencana itu. Kau menyelamatkanku di hutan, Suri. Sekarang giliran aku untuk melindungimu, katanya dengan suara pelan namun penuh tekad. Meski merasa lega mendengar penjelasan Arga, Suri tahu situasi mereka jauh dari aman. Dengan keberanian yang perlahan tumbuh kembali, ia berjanji akan membantu Arga, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Dalam keheningan malam, keduanya merencanakan langkah berikutnya, bertekad untuk melawan kejahatan yang telah menjebak mereka berdua. Hari-hari setelah pernikahan palsu itu terasa seperti mimpi buruk bagi Suri. Ia harus tinggal di rumah besar Arga, di mana setiap sudutnya dipenuhi dengan mata-mata pamannya. Meski Arga berusaha melindunginya, posisi mereka lemah. Paman Arga mengontrol semua orang di rumah itu, termasuk pelayan, pengawal, bahkan para tamu. Suri menjalani peran sebagai istri bisu dengan sempurna, tetapi diamnya menyembunyikan badai yang berkecamuk di dalam hatinya. Ia mengamati dengan cermat setiap gerak-gerik orang di rumah itu, terutama Paman Arga, yang tampaknya menikmati kekuasaan yang ia miliki atas keponakannya. Sementara itu, kondisi kesehatan Arga memburuk. Racun yang pernah merenggut kekuatannya masih menyisakan efek, dan ia bergantung pada obat-obatan yang diberikan oleh pelayan atas perintah pamannya. Suri, yang memiliki pengetahuan tentang pengobatan, mulai curiga bahwa obat itu mungkin justru memperparah keadaan Arga. Suatu malam, saat semua orang di rumah tertidur, Suri diam-diam menyelinap ke dapur untuk memeriksa ramuan yang diberikan kepada Arga. Tangannya gemetar saat mencium aroma cairan dalam botol kecil itu. Seperti dugaannya, obat itu mengandung racun dalam dosis kecil, cukup untuk melemahkan tanpa membunuh. Keesokan harinya, Suri membuat keputusan besar. Dengan diam-diam, ia mulai meracik obat dari bahan-bahan yang ia temukan di sekitar rumah dan kebun. Ia tahu risikonya besar, jika Paman Arga atau para pengawalnya mengetahui apa yang ia lakukan, nyawanya akan berada dalam bahaya. Namun, ia tidak peduli. Arga adalah satu-satunya alasan ia bertahan. Saat malam tiba, Suri memberikan ramuan itu kepada Arga. Pemuda itu memandangnya dengan bingung, tetapi ada kepercayaan di matanya. Kau tahu apa yang kau lakukan, bukan? Tanya Arga dengan suara lemah. Suri hanya mengangguk, lalu menepuk pundaknya dengan lembut, memberi isyarat agar ia tidak khawatir. Dalam beberapa hari, kesehatan Arga mulai menunjukkan perubahan. Meski tubuhnya masih lemah, ia merasa lebih berenergi. Suri menyadari bahwa ini adalah awal dari perlawanan mereka. Dengan tubuh yang lebih kuat, Arga bisa mulai melawan pengaruh pamannya yang selama ini mengekangnya. Namun, keadaan tidak berjalan mulus.
Paman Arga mulai curiga ketika melihat perubahan pada keponakannya. Ia memerintahkan para pelayannya untuk mengawasi Suri lebih ketat, menyadari bahwa gadis desa itu bukan sekadar istri yang bisu dan tak berdaya. Suatu sore, Suri ditangkap oleh para pengawal dan dibawa ke hadapan Paman Arga. Pria itu menatapnya dengan senyum licik. "Kau pikir bisa menyelamatkan dia dariku?" tanyanya dengan nada mengejek. Suri tetap diam, tatapannya dingin namun penuh perlawanan. Paman Arga mengancam akan menghukum Suri jika ia terus campur tangan. Namun, ancaman itu tidak membuat Suri gentar. Dalam diam, ia menatap lurus ke arah Arga, memberikan isyarat bahwa ia tidak akan menyerah. Arga, yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, merasa hatinya terbakar. Untuk pertama kalinya, ia bertekad untuk melawan pamannya, bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi juga demi Suri, gadis yang telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan. Setelah dikurung di kamar gelap selama beberapa hari, Suri duduk di lantai, menenangkan dirinya. Meski tubuhnya lelah, pikirannya tetap tajam. Ia tahu, ini bukan akhir dari perjuangannya. Ia mulai mencari celah dalam pengawasan para penjaga, berharap menemukan peluang untuk melarikan diri. Sementara itu, Arga berada di ruangannya, berpura-pura patuh di hadapan pamannya. Namun, dalam hatinya, ia merancang rencana untuk meloloskan diri bersama Suri. Ia menyadari bahwa mereka harus segera bertindak sebelum pengawasan semakin ketat. Ketika malam tiba, seorang pelayan setia menyelinap ke kamar Arga. Dengan suara berbisik, ia memberikan peta sederhana yang menunjukkan jalur keluar rahasia yang pernah digunakan oleh ayah Arga di masa lalu. Pelayan itu juga berjanji akan membantu mereka mengalihkan perhatian para penjaga. Dengan peta itu, Arga menunggu hingga malam semakin larut. Setelah memastikan situasi aman, ia diam-diam menuju kamar tempat Suri dikurung. Ia membuka pintu dengan kunci yang ia curi dari salah satu penjaga, dan di baliknya, Suri berdiri dengan mata penuh harapan. Keduanya melangkah hati-hati melalui lorong-lorong gelap, mengikuti peta yang diberikan pelayan. Napas mereka tertahan setiap kali mendengar suara langkah kaki penjaga yang berpatroli. Namun, dengan tekad yang kuat, mereka terus melangkah maju. Ketika hampir mencapai pintu keluar, mereka mendengar suara penjaga yang mulai menyadari keberadaan mereka. Arga memutuskan untuk menarik perhatian penjaga dengan berlari ke arah yang berbeda. "Aku akan memancing mereka, kau teruskan perjalananmu," bisiknya kepada Suri. Suri ingin menolak, namun Arga sudah pergi sebelum ia bisa menghentikannya. Dengan hati berat, ia melanjutkan perjalanan sesuai dengan peta. Namun, suara gaduh dari arah Arga membuat hatinya dipenuhi kecemasan. Ketika ia hampir mencapai kebebasan, Suri mendengar suara Arga yang terjebak dalam situasi berbahaya. Dengan keberanian yang luar biasa, ia memutuskan untuk kembali. Ia tidak bisa meninggalkan Arga, pemuda yang telah berbagi rasa sakit dan harapan bersamanya. Dalam perjalanan kembali, Suri menemukan Arga yang dikelilingi oleh beberapa penjaga. Dengan kecerdikannya, ia menciptakan gangguan dengan melemparkan benda-benda kecil ke arah lain, membuat para penjaga teralihkan. Saat para penjaga lengah, ia mendekati Arga dan membantunya meloloskan diri. Akhirnya, mereka berhasil mencapai jalur keluar rahasia dan melarikan diri ke dalam hutan. Meski tubuh mereka lelah, mereka merasa lega telah keluar dari cengkeraman pamannya. Malam itu, di bawah langit berbintang, mereka bersumpah untuk tidak pernah kembali ke tempat itu. Perjalanan mereka menuju kebebasan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pelarian Suri dan Arga membawa mereka ke hutan yang lebat, tempat mereka merasa aman untuk sementara. Namun, perjalanan itu bukan tanpa tantangan. Tubuh mereka kelelahan, dan bekal yang mereka bawa sangat minim. Malam pertama di hutan, Suri hanya bisa meremas tangannya yang dingin sambil memandangi Arga yang tertidur dengan tubuh lemah. Arga mulai berbicara dalam tidurnya, memanggil nama ayahnya yang telah lama tiada. Suri mendengarkan dengan hati yang berat, menyadari bahwa luka Arga bukan hanya di tubuh, tetapi juga di hati. Ia berjanji dalam diam untuk tidak membiarkan pemuda itu kembali terjatuh dalam keputusasaan. Keesokan harinya, Suri mengambil inisiatif untuk mencari bahan makanan di hutan. Dengan pengalaman hidupnya di desa, ia berhasil menemukan buah-buahan liar dan dedaunan yang bisa dimakan. Ketika ia kembali, Arga sudah duduk bersandar pada pohon, mencoba menyembunyikan rasa sakitnya.
Aku tak tahu bagaimana aku bisa terus bertahan tanpa kau, kata Arga dengan suara lirih. Suri hanya menunduk, tak mampu menjawab. Kata-katanya sederhana, tetapi bagi Suri, itu lebih dari cukup untuk menguatkan hatinya. Ia menyadari bahwa ikatan mereka semakin dalam, meski kata-kata jarang terucap di antara mereka. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Ketika malam tiba, mereka mendengar suara langkah kaki di kejauhan. Pengejaran pamannya belum usai. Para penjaga tampaknya telah menyusuri jejak mereka ke dalam hutan. Arga, yang belum sepenuhnya pulih, merasa tubuhnya kembali melemah. Suri segera mengambil tindakan. Ia memutuskan untuk membuat jebakan sederhana di sekitar tempat mereka bersembunyi, menggunakan ranting tajam dan lubang kecil yang ditutup dedaunan. Meski tampak sederhana, jebakan itu cukup untuk memperlambat langkah para penjaga. Ketika para penjaga mulai mendekat, Suri dan Arga bergerak semakin dalam ke hutan. Namun, di tengah pelarian, Arga terjatuh, napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya belum cukup kuat untuk menahan perjalanan sejauh ini. Dengan sekuat tenaga, Suri memapahnya, meski tubuhnya sendiri mulai kehabisan energi. Mereka menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Suri memutuskan untuk bersembunyi di sana sementara waktu. Ia mengoleskan ramuan sederhana yang ia buat dari tanaman liar ke luka-luka di tubuh Arga, berharap itu cukup untuk mengurangi rasa sakitnya. Di dalam gua itu, mereka berbagi cerita tentang masa lalu mereka, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Arga akhirnya mengungkapkan bagaimana pamannya memanipulasi keluarganya, membuatnya kehilangan segalanya. Aku harus melawan, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untukmu, kata Arga dengan suara penuh tekad. Malam itu, mereka membuat rencana baru. Mereka tahu tidak bisa terus bersembunyi. Untuk melawan pamannya, Arga harus kembali ke kota, mengumpulkan bukti kejahatannya, dan merebut kembali haknya. Meski berbahaya, Suri bertekad untuk berada di sisinya. Di balik keheningan malam, dua jiwa yang terluka berjanji untuk melawan bersama, tak peduli apa yang menanti di depan. Dengan tekad bulat, Arga dan Suri meninggalkan hutan menuju kota. Perjalanan itu dipenuhi rintangan, mulai dari medan berat hingga ancaman pengejaran yang terus mengintai. Arga yang kondisinya belum pulih sepenuhnya, sering memaksa dirinya berjalan lebih jauh dari batas kemampuannya. Namun, tatapan penuh semangat dari Suri menjadi penguatnya. Ketika mereka tiba di pinggiran kota, keadaan terasa mencekam. Setiap jalan yang mereka lewati tampak seperti jebakan. Pamannya memiliki pengaruh besar di kota ini, dengan banyak mata-mata yang siap melaporkan keberadaan mereka. Mereka terpaksa menyamar sebagai pengemis untuk menghindari kecurigaan. Dalam penyamaran itu, mereka bertemu seorang pria tua bernama Pawira, seorang mantan pegawai setia keluarga Arga yang kini hidup dalam kesederhanaan. Meski awalnya tidak mengenali Arga karena penampilannya yang lusuh, pria tua itu akhirnya terkejut ketika Arga memperkenalkan diri. Aku tahu ini berisiko, tapi aku butuh bantuanmu, kata Arga dengan nada memohon. Pawira membawa mereka ke rumah kecilnya di pinggir pasar. Di tempat itulah Arga dan Suri mulai menyusun strategi. Pawira, yang masih memiliki koneksi dengan beberapa teman lama di keluarga Arga, memberikan mereka informasi penting tentang dokumen-dokumen yang bisa membuktikan kejahatan pamannya. Dokumen itu disimpan di ruang kerja pamannya di lantai 2 rumah besar keluarga Arga, yang kini menjadi markasnya. Mendengar hal itu, Suri langsung berinisiatif untuk menjadi orang yang menyusup ke sana. Aku lebih kecil, lebih gesit, dan mereka tidak akan curiga padaku, katanya. Dengan suara tegas, Arga ingin menolak, tetapi ia tahu Suri benar. Malam itu, Suri menyelinap ke rumah besar dengan keberanian yang luar biasa. Ia mengingat setiap sudut rumah dari pengalaman sebelumnya, memanfaatkan kegelapan untuk menghindari para penjaga. Ketika ia berhasil mencapai ruang kerja pamannya, ia menemukan lemari besi besar yang terkunci rapat. Dengan alat sederhana yang ia bawa, Suri mencoba membuka lemari itu. Tangan dan pikirannya berpacu dengan waktu. Ia tahu setiap detik adalah risiko besar. Akhirnya, ia berhasil membuka lemari dan menemukan dokumen yang menunjukkan manipulasi pamannya terhadap kekayaan keluarga Arga. Namun, saat hendak keluar, suara langkah kaki mendekat. Ia dengan cepat bersembunyi di balik tirai tebal. Pamannya masuk ke ruangan, tampak gelisah, seolah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Suri menahan napas, berharap ia tidak ditemukan.
Setelah beberapa saat yang terasa seperti seumur hidup, pamannya meninggalkan ruangan. Dengan langkah hati-hati, Suri melarikan diri dari rumah besar itu dan kembali ke tempat persembunyian mereka. Ketika ia menyerahkan dokumen kepada Arga, mata pemuda itu berkaca-kaca. "Kau menyelamatkan segalanya, Suri," katanya dengan suara parau. Namun, kemenangan itu belum lengkap. Mereka masih harus membawa dokumen itu ke pihak berwenang untuk mengungkap kejahatan pamannya. Meski bahaya terus mengintai, Suri dan Arga tahu bahwa mereka lebih dekat dari sebelumnya untuk merebut kembali kehidupan yang telah direnggut dari mereka. Dalam keheningan malam, mereka bersiap menghadapi pertempuran terakhir yang akan menentukan segalanya. Dengan dokumen di tangan, Suri dan Arga bersiap untuk membawa bukti tersebut ke pihak berwenang. Namun, mereka menyadari bahwa itu bukan tugas yang mudah. Pengaruh pamannya meluas hingga ke pejabat-pejabat kota. Tanpa strategi matang, mereka akan terjebak bahkan sebelum mencapai tujuan. Pak Wira, yang memiliki pengalaman dan koneksi, menyarankan mereka menemui seorang hakim tua bernama Ki Dharma, teman lama ayah Arga yang dikenal sebagai orang yang jujur dan berintegritas. "Dia satu-satunya yang mungkin bisa membantu kalian," kata Pak Wira. Dalam penyamaran sederhana, Suri dan Arga berangkat ke kediaman Ki Dharma. Sepanjang perjalanan, ketegangan terasa begitu nyata. Mata-mata paman Arga tampak di mana-mana, mengawasi setiap sudut kota. Mereka harus mengambil jalan memutar untuk menghindari kecurigaan. Ketika mereka tiba di rumah Ki Dharma, lelaki tua itu tampak ragu melihat kedatangan mereka. Namun, begitu Arga menyebutkan namanya dan menunjukkan dokumen tersebut, mata Ki Dharma membelalak. Ia membaca setiap lembar bukti dengan seksama, wajahnya berubah muram. "Ini kejahatan yang tak termaafkan," gumamnya. Dengan bantuan Ki Dharma, mereka berhasil mengatur pertemuan rahasia dengan beberapa pejabat yang masih netral. Rencana itu adalah untuk menyusun dakwaan terhadap paman Arga dan membawanya ke pengadilan. Namun, sebelum rencana itu terlaksana, berita tentang dokumen tersebut bocor. Pamannya segera memobilisasi orang-orangnya untuk menghentikan Arga dan Suri. Malam itu, kediaman Ki Dharma diserbu oleh orang-orang bersenjata. Suri dan Arga harus melarikan diri lagi, membawa dokumen tersebut dalam tas kecil. Dalam pelarian mereka terpojok di gang sempit, di mana beberapa pria tangguh menghadang mereka. Arga, meski masih lemah, melindungi Suri dengan tubuhnya. "Bawa dokumen itu pergi, aku akan menahan mereka," serunya. Namun, Suri menolak meninggalkannya. Dengan keberanian yang luar biasa, ia menggunakan tongkat kayu untuk melawan para pria itu. Perlawanan mereka penuh ketegangan, tetapi akhirnya, suara trompet penjaga kota terdengar. Pasukan Ki Dharma tiba, menyelamatkan mereka tepat waktu. Dengan penjagaan ketat, Arga dan Suri berhasil membawa dokumen itu ke pengadilan. Sidang yang menentukan dimulai, dengan Ki Dharma memimpin prosesnya. Pamannya, yang awalnya percaya diri, mulai kehilangan kendali ketika bukti-bukti kejahatannya dipaparkan di depan umum. Kesaksian dari Pak Wira dan beberapa mantan pelayan keluarga semakin memperkuat dakwaan. Ketika akhirnya keputusan dijatuhkan, pamannya divonis bersalah atas segala tindakannya dan dijatuhi hukuman berat. Arga, yang kini terbebas dari bayang-bayang pamannya, mendapatkan kembali haknya atas kekayaan dan nama baik keluarganya. Namun, lebih dari itu, ia merasa telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kesetiaan dan cinta dari Suri. Setelah semua berakhir, Arga menatap Suri dengan mata penuh penghargaan. "Kau bukan hanya menyelamatkan hidupku, Suri. Kau mengajarkanku arti keberanian dan harapan." Suri tersenyum, untuk pertama kalinya menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dalam keheningan itu, dua jiwa yang pernah terpisah oleh luka menemukan kebebasan sejati.